Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Rahmadani. Saya dari kelas 3A. Di sini saya akan membahas mengenai dimensi dan sasaran politik peraturan perundang-undangan Indonesia. Peraturan perundang-undangan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari pemerintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa perubahan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan yang telah ditandatangani Presiden pada tanggal 2 Oktober 2019 dan telah diundangkan tanggal 4 Oktober 2019 bertujuan untuk memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan dengan yang berkelanjutan, sehingga dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas 15 pasal perubahan. Adapun beberapa pokok materi perubahan yang diatur antara lain sebagai berikut. Pertama, pemantauan dan peninjauan, yakni kegiatan untuk mengamati dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan dan kemanfaatan yang bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, penyusunan prolegnas di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggara akan urusan pemerintah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15. Yang keempat, perencanaan penyusunan peraturan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggara urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Selanjutnya, menteri yang mewakili pembahasan mengordinasi persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggara urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Selanjutnya, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggara akan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Selanjutnya, arah politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan di Indonesia mengutip pendapat Satcipto Raharji dalam buku Ilmu Hukum menyatakan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Satcipto Raharjo menyatakan bahwa terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu pertama, tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada. Kedua, cara-cara apa yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, kapan waktunya demokrasi, yaitu
membangun hukum yang berkokoh. Demokrasi harus dilandasi oleh konsep atau pola pikir mengenai bagaimana membumikan idealisme demokrasi yang berwajak keadaban ke dalam kehidupan politik praktis. Oleh karena itu, perlu fondasi hukum yang mencerminkan demokrasi yang rasional dengan muatan moral yang kental. Ketiga, hukum yang melindung HAM. Yang keempat, hukum yang memperkukuh NKRI. Hal ini menjadi landasan dalam perancangan berbagai produk hukum dengan segala tata urutan perundangan dalam sistem hukum nasional, serta mengkokohkan politik hukum negara terhadap pemantapan NKRI. Yang kelima, hukum berbineka tunggal ika, yaitu hukum nasional yang akan mewujudkan harus memperhatikan perbedaan atau kebutuhan. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.